Oke, dalam tahap-tahap awal episode Boruto kala itu nih, ada adegan ketika Sarada itu begitu tertarik mempelajari sejarah klan mereka, Uchiha. Nah, di dalam ruangan yang tak semua orang boleh memasukinya itu, kita melihat bagaimana Sarada membuka buku catatan nih tentang evolusi perubahan Sharingan sendiri. Nah, sekarang semakin relate lagi dengan kebangkitan Sharingannya itu. Ribuan tahun lalu pun, zaman sebelum era para Otsutsuki menginvasi bumi lebih jauh lagi nih, sebenarnya telah ada sosok Queen of Uchiha yang mampu membangkitkan Sharingan lebih dulu loh. Legenda tentang Sharingan kuno di masa lalu sebenarnya telah dimulai sejak pertama kali oleh seorang Otsutsuki yang datang, dan keturunannya membangkitkan Sharingan itu pula. Lalu bagaimana nih tragedi-tragedi besar lainnya bagi klan Uchiha dan pemilik mata Sharingan itu ditulis dalam catatan sejarah masa lalu sendiri. So let's go boys, kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Yo nakama, Shinobi DR TV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai The Queen of Sharingan sejak zaman awal Otsutsuki datang ke bumi hingga tragedi-tragedi konflik Uchiha. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Kalau informasi tentang masa lalu Sasuke sang ninja kriminal benar-benar ditutup rapat-rapat nih oleh para shinobi desa daun, putrinya kala itu mungkin belum tahu rekam jejak seperti apa yang terjadi pada ayahnya dahulu. Nah, jika ia tahu, mungkin sekarang Sarada akan cukup terkejut nih. Apa yang terjadi pada Boruto ternyata sudah pernah dilakukan ayahnya di masa lalu. Nah, bagi sejarah bumi shinobi, Uchiha itu memang sangatlah ikonik karena dari mereka lah muncul dojutsu yang menjadi titik balik bagaimana dunia shinobi itu begitu luar biasa. Teknik mata yang awalnya lahir dari klan Otsutsuki, berawal dari Indra, kemudian turun dan berkembang menjadi klan Uchiha. Nah, dikatakan sebagai klan mata merah karena mereka dihasilkan para ninja elit dengan mata yang sangat tajam dan merah pula. Dalam sejarahnya sendiri banyak konflik terjadi untuk klan Uchiha sendiri, dan kita akan kisahkan kalian nih tentang konflik internal serta eksternal dari klan Uchiha itu, yang mungkin dalam catatan buku yang sempat dibuka Sarada sebenarnya menggambarkan sejarah dan catatan kuno di masa lalu itu sendiri. Pertama adalah kudeta Uchiha. Nah, konflik ini sebenarnya adalah dari luar klan sendiri. Ini terjadi di era kepemimpinan Nidaime Tobirama Senju. Saat itu klan Uchiha merasa semakin disudutkan sampai pinggiran desa nih, dan para anggota Uchiha itu tak terima dan terus mendesak pemimpin mereka untuk melawan. Kudeta ini pada akhirnya dikomandoi oleh ayah Itachi, Fugaku Uchiha. Nah, kisah mengenai kudeta klan Uchiha ini pada akhirnya membuat dampak sangat besar bagi Konoha sendiri tentunya. Bagaimana tidak, karena kudeta Uchiha inilah para shinobinya itu terpaksa harus dimusnahkan. Satu Uchiha populer di masanya yakni Uchiha Itachi. Nah, bahkan Fugaku akhirnya menerima jalan pikiran yang dibuat anaknya tersebut. Ia rela nih mengalah demi Itachi dengan satu syarat, lindungi Sasuke. Kedua adalah teknik terlarang. Nah, dalam sejarahnya klan Uchiha itu memiliki konflik internal sendiri dengan anggota lainnya. Ini dikarenakan di masa lalu mereka tersesat dan menggunakan dojutsu dengan cara yang salah. Ada beberapa klan Uchiha yang mengaktifkan teknik terlarang Izanagi nih. Bahkan karena semakin banyak para Uchiha itu menggunakan Izanagi, kekacauan di mana-mana itu terjadi antar Uchiha. Kondisi ini melahirkan teknik terlarang baru Uchiha bernama Izanami dan juga Izanagi. Sebuah kemampuan mata untuk melawan dan membawa ke jalan yang benar bagi mereka pengguna Izanagi tentunya. Nah, konsep Izanami seperti itu untuk Izanagi. Jadi menurut kami nih, dua hal tersebut yang membuat konflik paling besar dalam kubu Uchiha sendiri, baik dari dalam ataupun bahkan dari luar. Sekarang pertanyaan gini. Nah, jika sudah biasanya kita tahu pengguna Sharingan itu laki-laki terkuat seperti Madara, Shisui, Itachi atau bahkan Sasuke dan yang lainnya, kali ini kita akan bahas yang wanitanya nih. Siapa aja wanita terkuat pengguna Sharingan di masa itu sampai ke generasi Boruto sekarang ini? Oke, di nomor 1 itu adzlah Uchiha Mikoto. Nah, ibu dari Uchiha Sasuke serta Itachi ini juga merupakan anggota Uchiha elit di masanya. Satu era di mana ia dengan Kushina Uzumaki. Meskipun belum pernah sama sekali diperlihatkan Sharingannya, namun Mikoto itu beberapa kali membantu Konoha dari klannya tersebut. Nah, kami pikir nih, jika anaknya sehebat ini dan ia adalah istri dari pemimpin Uchiha kala itu, kami rasa tidak mustahil bahwa Mikoto itu disebut sebagai salah satu kunoichi wanita terkuat dari klan Uchiha di masa itu. Tapi memang informasi tentang dirinya itu sangatlah minim untuk ditampilkan. Selanjutnya kedua adalah Uchiha Izumi. Nah, ia itu hidup di masa Konoha itu masih penuh akan konflik.
Tumbuh dan besar di masa Hokage keempat, Izumi juga kunoichi cerdas dari klannya Uchiha. Izumi itu beberapa kali dikatakan sebagai orang yang menyukai Itachi semasa ia hidup. Nah, belum sampai diketahui sampai di situ kemampuan sesungguhnya ini, tragedi pembantian klan Uchiha membuat Izumi itu harus berhadapan dengan si Madara palsu, ya Obito Uchiha. Saat peristiwa itu terjadi, Izumi itu harus berhadapan dengan Obito nih. Bahkan ia sendiri tampak membangkitkan Dojutsu Sharingan-nya. Di nomor ketiga adalah Uchiha Naori. Ya, inilah Uchiha wanita terkuat yang sampai di generasi Boruto sekarang ini. Di era dahulu Naori sudah seperti ratu bagi klannya sendiri. Kami pikir dirinya di masa lalu juga seorang petinggi penting nih dalam klan Uchiha. Seperti yang kita katakan di awal, klan Uchiha itu mengalami konflik internal antar pengguna Izanagi. Kondisi ini menyebabkan terjadi perpecahan dan peperangan di mana-mana baik klan mata merah tersebut. Nah, masalahnya para pengguna Izanagi ini sangat sulit sekali untuk dikalahkan karena mereka ini bisa merubah takdir mereka sendiri, dan itulah kenapa kemunculan Uchiha Naori itu sangat krusial di masa itu. Ia adalah wanita pertama yang diketahui mampu mengaktifkan teknik terlarang Izanami nih, dan ini adalah sebuah teknik terlarang yang mampu menghadapi Izanagi. Konon katanya nih, Izanami itu adalah salah satu jutsu yang membawa para pengguna Izanagi kembali mengikuti takdirnya masing-masing dan keluar dari kesesatan tersebut. Bahkan Sasuke juga menambahkan nih, teknik Izanami ini tingkatannya lebih tinggi daripada Izanagi. Namun ada satu syaratnya nih, pengguna Izanami atau Izanagi ini akan mengalami kebutaan di salah satu tiap matanya. Namun kondisi ini sebenarnya bisa diatasi nih jika seseorang mencangkokkan mata Mangekyo Sharingan itu lain kepada mata tersebut, bahkan akan mengaktifkan teknik Eternal Mangekyo atau Sharingan yang sangat abadi. Jadi sebenarnya pun dalam sejarahnya klan Uchiha rata-rata itu paling menonjol adalah laki-laki. Sampai saat ini masih sedikit sekali kunoichi yang menonjol, bahkan dari 4 orang itu tadi nih hanya 2 diantaranya yang diperlihatkan menggunakan Sharingan dengan sangat baik. Sebenarnya Naori sendiri itu juga tidak diperlihatkan menggunakan Susanoo atau teknik Uchiha lainnya. Ia hanya dikisahkan oleh Itachi bahwa sebelum dirinya ada satu pengguna Izanami wanita yang pertama menggunakan teknik tersebut, dan kunoichi itu adalah Uchiha Naori sendiri. Nah, terakhir di nomor keempat itu adalah Uchiha Sarada. Setelah beberapa kali menggunakan Sharingannya nih dalam berbagai alur kala itu, Kopi Ninja Sarada itu memang berpeluang menjadi wanita Uchiha lain selain Naori yang akan dikenang di dunia baru sekarang. Progres dan prospeknya itu begitu mengesankan nih, dengan impian panjang menjadi sosok Hokage masih mungkin terjadi. Di chapter 80 kala itu, setelah insiden omnipotence terjadi, Sarada yang tak terkena manipulasi realita ini tiba-tiba mengaktifkan Mangekyo Sharingan yang tak terduga ini. Tentu kondisi ini membuat Uchiha Sasuke selaku ayahnya itu begitu kaget nih. Nah, yang menarik, Mangekyo Sharingan Sarada itu serasa memiliki pola matahari seperti versi lebih minimalis dari milik ayahnya dahulu. Momentum kebangkitan pola Mangekyo Sharingan Sarada ini sangatlah spesial nih, karena ini berhubungan dengan insiden teknik Otsutsuki. Dan jika dihubungkan lagi dengan episode awal ketika Sarada membuka buku tentang catatan sejarah Mangekyo Sharingan Uchiha itu, kini Sarada nih akhirnya menjadi kelompok para Uchiha dengan kebangkitan Mangekyo yang berbeda-beda pula, dan Uchiha wanita yang telah memiliki beberapa evolusi Tomoe dari mereka. Nah, seperti yang kita tahu, bagi seorang Uchiha sendiri, momen kebangkitan mereka tentang Mangekyo Sharingan itu selalu saja diselimuti oleh berbagai macam tragedi. Begitupun bagi mereka para wanita itu, para The Queen of Uchiha dalam tiap eranya. Gimana menurut kalian tentang Uchiha Sarada ini? So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai The Queen of Sharingan sejak zaman masa Otsutsuki sampai mereka datang ke bumi lagi. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.